Shalom, pemirsa Renungan Hati seputar Papua TV. Mengawali semua tugas dan tanggung jawab kita di minggu kerja yang baru, kita akan mendengarkan firman-Nya di hari ini. Untuk itu, sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu di minggu kerja yang baru untuk melakukan semua tugas dan tanggung jawab kami. Kami ingin mendasarinya dengan firman-Mu yang menjadi kekuatan dan kehidupan bagi kami semua. Ampuni kami, memberkati kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mau membaca dan merenungkan firman-Mu dan melakukannya dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Kitab Perjanjian Baru Yohanes pasal 20 ayat 18, ayat 11 sampai 18, dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan kebenarannya dan melakukan kebenaran itu dalam seluruh kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tema kita perjumpaan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus sebuah proses menoleh. Perjumpaan dengan Yesus sebuah proses menoleh. Paskah adalah sebuah peristiwa gerejawi yang memusatkan iman umat pada perjumpaan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Sepanjang Alkitab kita membaca bagaimana Allah di dalam Yesus berjumpa, atau tepatnya menjumpai banyak orang di sekelilingnya. Perjumpaan dengan Nikodemus, perjumpaan dengan perempuan Samaria, perjumpaan dengan Maria, Marta, Kayafas, orang yang terlahir buta, Yakobus, Yohanes, dan masih banyak lagi. Apa persamaan dari semua perjumpaan tersebut? Pertama, Yesus menjumpai mereka secara pribadi. Inisiatif ini diambil oleh Allah dan mengundang jawaban manusia. Inilah intisari iman Kristen. Manusia tidak mungkin menjumpai Allah, kecuali Allah yang pertama-tama menjumpai manusia. Perjumpaan itu bukan seperti perjumpaan di tempat-tempat publik, selayaknya oleh dua orang yang sudah berjanji untuk bertemu. Bukan. Perjumpaan dengan Yesus adalah perjumpaan yang asimetris atau tidak seimbang, karena inisiatif itu selalu datang dari satu pihak, yaitu Yesus. Setelah itu, barulah muncul respon dari manusia. Yesus yang menjumpai saudara dan saya jika selama ini saudara bergumul mencari Allah, percayalah, kita tidak akan bertemu dengannya. Sebaliknya, kita hanya menjumpainya jika Allah di dalam Yesus yang pertama-tama mencari kita. Kesalahpahaman kita selama ini adalah menyangka Allah atau Yesus belum berjumpa dengan kita. Ini keliru. Di atas kayu salib itulah Allah menjumpai semua manusia secara bersamaan, sekaligus secara personal. Sayangnya,
Mungkin kita terlalu sibuk dengan persoalan dan tangisan kita, seperti yang terjadi dalam diri Maria pada pembacaan ini. Mungkin pula kita tidak menyangka Yesus menjumpai kita secara alami, dan kita tidak menyangka Yesus menjumpai kita dengan cara yang lain. Kita membuat patokan bahwa Allah menjumpai kita melalui cara-cara ajaib atau supranatural, atau cara yang menghebohkan. Padahal Dia menjumpai kita secara unik dan kadang cara yang tidak terduga. Misalnya, Yesus menjumpai kita melalui sesama kita yang lapar, haus, telanjang, terpenjara. Akan tetapi kita tidak mengenalinya. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Yang kedua, Yesus selalu menjumpai manusia dalam keunikannya masing-masing. Yesus menjumpai setiap orang dalam kelebihan dan kelemahan. Dia berbicara secara teologis dengan Nikodemus karena Nikodemus adalah seorang teolog. Dia menghargai Maria dan Marta yang berbeda karakter. Yang satu adalah seorang pendengar yang baik, sementara yang lain adalah seorang aktivitas yang giat. Dia menjumpai seorang buta dalam persoalan yang dipikulnya selama belasan tahun. Dia menjumpai saudara dan saya dalam keunikan kita masing-masing dengan menyebut nama kita. Ketiga, Yesus yang menjumpai kita mengundang respon kita. Apapun respon itu, Nikodemus yang dia menjumpainya dan juga orang yang buta sejak lahir dan Maria Magdalena merespon secara positif. Kayafas sebaliknya merespon secara negatif. Perjumpaan dengan Yesus adalah sebuah peristiwa kebenaran. Sebab kita tidak bisa bersikap netral, kita hanya bisa memilih dan memutuskan ya atau tidak. Yang keempat, perjumpaan dengan Yesus melibatkan sebuah undangan untuk menoleh atau berpaling dan berbalik. Kita yang berfokus pada hal-hal lain diundang untuk berbalik atau berfokus hanya pada Dia atau Tuhan. Inilah yang secara tersirat muncul dalam kisah penampakan Yesus yang bangkit di hadapan Maria Magdalena. Kita bisa mencoba memahami teks ini dengan melihat isi hati Maria melalui bahasa tubuhnya, bahwa ternyata memang ada orang yang ekspresif dan menunjukkan isi hatinya. Namun ada pula yang sebaliknya. Walaupun hatinya merasa benar ingin mau memegang Tuhan, tapi teks kita dalam ayat 11 mengatakan, ayat 11 tetapi, kata tetapi dalam ayat 11 dan ayat 8 sampai 10 mengisahkan dua murid yang melihat kubur Yesus yang sudah kosong dan mereka percaya. Saudara, mereka percaya bukan karena melihat Yesus yang bangkit, tapi mereka percaya bahwa memang jasad Yesus sudah diambil orang. Apakah mereka sedih? Tentu. Namun mereka juga pada bagian ini terjadilah penolakan bahwa sebenarnya mereka hanya melihat jasad Yesus yang tidak ada, tapi mereka tidak percaya kalau Yesus itu sudah bangkit. Dan mereka ingin mencarinya. Kita melihat pada bagian ini dua murid itu mereka pulang. Tapi Maria tidak pulang ke rumah. Lihatlah bahasa tubuhnya. Ia berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, ayat 11. Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana melihat isi hati Maria. Antara kesedihan dan ketidakpercayaannya. Namun pada bagian inilah Yesus berjumpa dengan dia. Itulah sebabnya Yesus menampakkan diri. Maria tidak mengenalinya. Hal yang paling menarik di sini adalah dia menoleh dan berpaling. Dua kali dikatakan Maria menoleh dan berpaling. Yang pertama, Maria menoleh dalam keadaan sedih, ayatnya yang ke-14. Tangisannya membuat ia tidak sadar bahwa yang dilihatnya adalah Yesus. Ia menyangka bahwa orang itu adalah penunggu taman. Inilah tolehan yang pertama yang mengarah ke kubur, kepada kematian, kepada hal-hal yang nanti akan hilang.
Tolehan kasih yang terluka, kalaupun tolehan pertama ini tersimpan, harapan itu hanyalah dangkal, bahwa setidaknya ia tidak bisa menemukan jasad Yesus yang mati. Inilah tolehan yang paling muncul dalam kehidupan di dalam dunia ini. Dalam kehidupan begitu banyak orang mencari hal-hal bahwa Yesus yang mati, mereka ingin memegang jasadnya. Namun Yesus, dia bukan mati tapi dia telah bangkit dan memberikan hidupnya bagi kita. Oleh karena itu, inilah yang sering terjadi. Tolehan yang pertama, kita lebih fokus kepada kuburan, kepada hal yang nanti akan hilang dan lenyap. Kita akan melihat dalam tolehan yang kedua, ayat yang ke-16. Yesus bangkit dan menyapa Maria serta memanggil namanya. Maria atau Miriam atau marah yang berarti kepahitan dan penderitaan. Hidupnya memang dipenuhi kepahitan. Sebelum berjumpa dengan Yesus, ia terikat oleh 7 roh jahat. Setelah lebih kurang 2 tahun menikmati masa kebangkitannya bersama dengan Yesus, dia harus mengalami kepahitan yang lebih besar. Rabi itu membebaskannya yang telah mati, dan dia merasa bahwa Rabi itu telah mati selamanya. Namun sekarang Tuhan telah bangkit, memanggil dia. Dalam Yesaya pasal 43 ayat yang pertama mengatakan, tetap sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Menyebut nama adalah tindakan kasih, penghargaan, penerimaan. Maria disebut namanya, itu tandanya ia dikasihi, dihargai dan diterima sebagai sahabat. Karena itu ayat 16 mengisahkan tolehan Maria yang kedua, tolehan pengharapan, tolehan luka yang disembuhkan, bukan lagi tolehan ke arah kubur, melainkan tolehan ke arah sang kehidupan. Karena itu Maria merespon sapaan Yesus dengan sapaan yang personal, dengan memakai bahasa ibunya, Rabuni, artinya guru. Saat itulah terjadi perjumpaan yang sangat pribadi, dan inilah yang disebut dengan tolehan kubur kosong atau tolehan Minggu Paskah. Sebenarnya muncullah tolehan ketiga, kita menamakan tolehan misi. Yesus mengutus Maria menjadi saksi pertama kebangkitannya. Dalam ayat 18 dikatakan Maria pergi meninggalkan Yesus dan bersaksi kepada muridnya, aku telah melihat Tuhan. Tanpa tolehan terakhir ini, iman pada Kristus yang bangkit hanya menjadi iman yang egosentris. Hanya kita melihat kepada diri kita sendiri, kepada hal-hal yang mati, dan iman yang tidak berbuah. Kata menoleh atau berpaling dalam bahasa Yunani adalah kata yang paling penting. Alkitab menjelaskan merupakan sebuah gerakan tubuh sekalian juga gerakan hidup pada perubahan yang sangat radikal pada semua dimensi hidup kita. Tolehan fisik Maria ini sebenarnya menunjukkan pembalikan hidup Maria. 1 Tesalonika 1 ayat 9 menunjukkan makna yang sangat penting, berbicara tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Berpaling atau menoleh bukan hanya bergeser atau berbelok, tetapi harus berbalik 180 derajat. Sebuah gerakan yang benar-benar terjadi, sebuah transformasi, itulah Paskah. Saudaraku, Paskah berarti Allah menoleh dan berpaling kepada saya secara pribadi maupun bagi seluruh dunia, bagi saudara-saudara. Dia merindukan tolehan kita, karena dia sudah menyapa dengan nama kita. Tolehan apa yang kita lakukan untuk menjawab berita Paskah ini? Tolehan kesedihan dan tolehan keputusasaan atau tolehan kebangkitan dan sukacita? Saudara-saudara, kenali Yesus yang bangkit itu. Yesus tidak perlu lagi disalibkan agar kita mengulang peristiwa tolehan Maria. Dia mati dan bangkit sekali untuk selama-lamanya. Sekarang saatnya bagi kita untuk bersedia dijumpai Yesus. Berpalinglah lewat tolehan yang penuh harapan dan sukacita. Di atas semuanya itu, jangan jadikan kekristenan kita menjadi agama yang egosentris. Saatnya bagi kita untuk menoleh kepada sesama kita. Jangan lagi kita sibuk dengan urusan kita sendiri dan
marilah kita menoleh kepadanya secara iman, mengarah kepada hal-hal yang rohani, dan melepaskan semua ego dan keinginan-keinginan kita dengan menoleh kepada Tuhan dan berjumpa dengannya, serta membawa berita kebenaran ini bagi semua orang. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk mau berpaling kepadanya dengan sungguh-sungguh dan menyaksikan berita Paskah dan membawa berita Injil ini bagi semua orang, bahwa Yesus sudah bangkit dan memberikan hidupnya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu, kebenaran-Mu yang telah kami dengar dalam Minggu Paskah, Minggu Kebangkitan. Engkau bangkit, membebaskan kami dari kuasa iblis, dosa dan maut. Engkau hidup dan ada. Berkati kami sebagai pemerintah, adat dan gereja Tiga Tunggu, melakukan peran dan panggilan, tanggung jawab dan tugas-tugas kami di minggu kerja yang baru dalam suasana kebangkitan-Mu ini. Engkau bangkit memberikan kami hidup. Kami menoleh kepada kehidupan iman yang benar kepadamu Kristus, memikirkan hal-hal yang secara iman, melihat kepada Tuhan, dan kami melakukan semua panggilan dan tugas ini dengan penuh cinta kasih. Kami tidak melihat kepada hal-hal yang akan hilang dan binasa. Kami tidak kembali lagi ke kubur itu mencari jasad Yesus. Yesus, Engkau bangkit membebaskan kami dari kuasa iblis, dosa dan maut. Engkau hidup, maka kami hari ini dalam minggu kerja yang baru, dalam suasana kebangkitan-Mu Yesus, sebagai gereja, adat, pemerintah, dalam Tiga Tunggu peran dan tugas kami dimanapun kami ada dan kerja, kami terus melihat Yesus yang memberikan kami kehidupan dan membawa kebangkitan-Mu Kristus, memberitakannya bagi semua orang dalam seluruh lini hidup kami. Inilah doa kami, memberkati kami semua. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur, menyambut hari ini, menyerahkan semua yang kami lakukan dalam kuasa dan anugerah-Mu. Amin. Demikianlah renungan hati seputar Papua TV. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.